Kenapa harus memilih PDI Perjuangan, bukan partai yang lain? Ada yang bisa jawab? Apa pentingnya pemilu bagi kita? Toh kita 14 Februari 2024 ke TPS, nasib kita begini-begini saja. Rokok juga kita masih eceran, ojek juga masih numpang, tinggal juga masih atap lubang-lubang, anak-anak pergi sekolah juga ada telanjang kaki, telanjang dada, bayar uang SPP orang tuanya di akhir bulan pusing Pak. Lalu apa tujuannya pemilu bagi rakyat? Lalu kita naikkan sedikit tingkatannya, apa tujuannya pemilu bagi kampung? Lebih di atas lagi, apa tujuannya pemilu bagi distrik, khususnya distrik Nimbokran? Apa pentingnya pemilu bagi Kabupaten Jayapura? Dan apa pentingnya pemilu bagi Papua? Pemilu adalah pintu masuk menuju perubahan. Tetapi perubahan itu tidak bisa kalian jemput jika tidak berada pada orang yang tepat dan partai politik yang tepat. Pemilu adalah alat integritas untuk meningkatkan derajat dan martabat kita. Lalu apa peran PDI Perjuangan dalam pemilu? Dan kemana kita pergi? Pemimpin itu, dia dikatakan pemimpin jika dia membawa orang yang dia pimpin, dia bawa wakilnya, dia bawa rakyatnya ke tempat yang mereka belum datang sebelumnya. Pertanyaannya, 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, Bapak Ibu sudah pernah mendatangi tempat yang dirindukan atau belum? Kalau belum, tinggalkan pilihan yang lama dan kembali pada pilihan yang tepat. Lalu apa pentingnya harus memilih PDI Perjuangan? Saya jelaskan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 mengamanahkan tentang revisi Undang-Undang Otsus Jilid 2. Ketua Pansusnya adalah Pak Komarudin Watubun, Ketua Dewan Kehormatan PDI Perjuangan, DPP, mantan Ketua DPD, dan kami tenaga ahli ada di belakangnya. Otsus Jilid 2. Apa pentingnya bagi kita orang Papua dan apa pentingnya bagi kita orang Nusantara di Papua? Ada 7 komponen utama yang penting untuk kita harus memilih PDI Perjuangan dalam kerangka otonomi khusus Papua. Dan ini bukti, bukan janji. Bukti. Semua orang Papua tahu bahwa Otsus Jilid 2 itu yang buat adalah PDI Perjuangan. Meskipun gubernurnya bukan kita, meskipun bupatinya bukan kita, kata atas kehendak rakyat, kehendak afirmasi orang Papua, proteksi terhadap kepentingan orang Papua, PDI Perjuangan mengambil langkah terdepan untuk melindungi hak konstitusional warga negara orang asli Papua. Apa itu? Yang pertama adalah perluasan peran politik. Maksudnya apa? Kalau dulu anggota MRP itu cuma 1 provinsi, karena terjadi pemekaran, maka orang Papua Tengah punya MRP sendiri, orang Papua Selatan punya MRP sendiri, orang Papua Gunung punya MRP sendiri. Begitu juga DPR, mereka akan memilih wakil-wakilnya sendiri. Dan lembaga-lembaga negara yang sifatnya horizontal dan vertikal. Peningkatan peran politik. Lalu yang kedua apa? Dana otsus yang dulunya hanya 2%, dia naik menjadi 2,25%. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga, dana otsus yang hanya terkonsentrasi di provinsi melalui perjuangan PDI Perjuangan, dana otsus turun di kabupaten kota. Sudah 3 ya? 3. Yang keempat apa? Ada satu badan yang dibentuk
yang namanya Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat, dipimpin oleh Wakil Presiden. Kantornya di APO. Dan dia menaungi perwakilan 2 provinsi di Papua Barat dan 4 provinsi di sini. Mereka semua memiliki wakilnya. Kita dari Provinsi Papua itu ada Pendeta Albert Joko. Oke? 5. Perluasan peran politik. Kalau dulu hanya ada kursi otsus di Provinsi Papua, atas perjuangan PDI Perjuangan, kursi otsus juga ada di kabupaten, kota. 1/4 dari jumlah anggota DPR. Jadi yang tidak sempat caleg kemarin, yang tidak sempat bergabung dengan partai politik, Papua memiliki kesempatan dibandingkan dengan daerah lain di Republik ini. Di daerah lain tidak ada kursi jalur otsus, di daerah lain tidak ada kursi jalur adat, hanya ada di Papua, dan itu dilahirkan dari rahim PDI Perjuangan. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Harus ada DPRK, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kota. 1/4 kalau 20 anggota DPR, maka mereka 4 orang. Nanti melalui peraturan presiden, lalu kemudian peraturan menteri turun ke bawah, nanti ada rekrutmen. Sama-sama dilantik nanti. Namanya fraksi otsus. Tujuan mereka apa? Agar mengawasi pelaksanaan dana otsus yang turun di kabupaten. Bayangkan, kalau kita memaksimalkan peran politik ini, maka bergandengan tangan dengan PDI Perjuangan, tidak butuh 5 tahun untuk Nimbokrang ini berubah. Ada yang jaga dana otsus lewat fraksi otsus, ada yang jaga dana otsus karena melahirkan otsus jilid 2. Kalau sebegini baru kamu mau pilih yang mana lagi? Ini bukan bikin anak yang mau coba-coba. Ini bukan mau melamar pekerjaan yang mencoba-coba. Karena dalam 5 menit kita di TPS menentukan masa depan 5 tahun distrik Limboka. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, lalu apa pentingnya pemilu? Apa pentingnya pemilu? Pemilu menata kembali tata kelola pemerintahan. Kenapa? Karena kemarin kita 29 kabupaten kota, Papua Induk, Tabi dan Serei tersisa 9 kabupaten. Jadi kita sama dengan daerah otonom baru, memulainya. Pom bensin itu dong bilang begini, mulai dari nol ya. Jadi kita sama dengan daerah otonom baru, dari 29 kabupaten tersisa 9 kabupaten. Tabi dan Serei, 5 di Tabi, 4 di Serei. Maka pemilu nanti adalah pemilu serentak. Kita memilih gubernur baru, DPR baru, MRP baru yang sudah berlalu, lalu DPRK baru. Jangan pikir bahwa kita melakukan pemilu kali ini seperti 5 tahun sebelumnya, 10 tahun sebelumnya. Kita memulai kehidupan baru. Yang 20 anak ini dospi cari rumah sendiri, dopi cari makan sendiri, dong pikir dong bahwa dong tambang emas, dong pergi bahwa dong punya hasil kekayaan sumber daya alam. Papua Tengah dengan Timika Freeportnya, lalu Komorang di Tabi, Serei ini andalkan apa? Apa potensi yang bisa kita andalkan? Maka pembangunan Papua Induk harus diorientasi pada sektor jasa. Maka menjadi wakil rakyat harus memiliki visi. Ini kartu nama pilih saya. Pilih kami, pilih kamu untuk apa? Apa yang kamu bisa persembahkan bagi kami? Atau apa yang kau lakukan sebelumnya sehingga kami layak memilih engkau? Jika kita hanya menggantungkan karena kesamaan suku dan agama dan ras, maka negeri ini tidak akan pernah berubah. Maka saya punya falsafah hidup di tanah Papua dari kecil hingga saat ini.
jika engkau bekerja jujur di atas tanah Papua dengan ikhlas dan tulis, maka orang Papua tidak akan pernah bertanya dari mana asalmu dan apa agamamu. Dan dari mana asalmu dan apa agamamu kita persembahkan 14 Februari 2024 untuk PDI Perjuangan. Ini halal. Kenapa? Karena roda pemerintahan ini ada relnya. Roda Otsus Jilid 2 ada relnya dan ada nahkodanya. Dan ada orang yang berjuang untuk itu. Maka nafas perjuangan ini dia harus lanjut 5 tahun mendatang. Dengan demikian 14 Februari kita sepakat dan bulat. Pilih apa? Pilih apa? PDI Perjuangan.